Tuhan, kami datang kembali kepadamu pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya roh Allah yang suci akan berbicara kepada tiap-tiap kami, supaya sungguh kami beroleh makanan dari firman-Mu, kekuatan dari firman-Mu. Mari Tuhan, berkatilah kami semua. Berkatilah hamba-Mu juga ketika menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-44 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya 44 ayat 1 sampai 8. Bisakah AC-nya, kulernya dikedepankan? Ayat 1 sampai 8. Iya, udah dapat? Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan, yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai-sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarnya, merenungkannya dan melakukannya. Bapak Ibu, kalau kita pernah melihat gurun pasir, mungkin kita nggak lihat langsung ya, mungkin lewat TV atau apa, mendengar berita tentang yang namanya gurun. Gurun itu tentu ya tanahnya tidak berair ya, iya, dan juga mungkin sudah retak-retak kering seperti itu. Iya, di suatu gurun pasir ada satu pohon yang besar yang menjulang ke atas, daunnya tetap hijau. Iya, dan dia juga ada menghasilkan buah. Orang pada heran, kok di gurun pasir ada pohon yang tetap hijau ya, tetap menghasilkan buah seperti itu. Rupanya diselidiki, akar dari pohon ini sangat dalam, ke dalam tanah. Dan ada di bawah tanah, tidak kelihatan dari atas,
ada di bawah tanah aliran sungai. Di dalam tanah, rupanya akarnya ini sampai ke aliran sungai itu. Itulah rupanya yang membuat mengapa daunnya tetap hijau, di musim kering pun ya, di padang gurun yang panas dia tetap hijau dan juga menghasilkan buah. Heran. Iya, tapi setelah diselidiki tidak heran. Mengapa pohon ini bukan bergantung kepada lingkungan sekitarnya, tapi dia bergantung kepada sumber air yang ada di bawah, yang akarnya tadi sampai ke dalam. Iya, Israel diumpamakan seperti tanah kering. Mengapa? Karena mereka sudah membelakangi Tuhan. Mereka berdosa, kental dengan yang namanya penyembahan berhala pada masa itu. Dan itu membuat hidup mereka bukan saja kering, negeri mereka tinggalkan, mereka dibawa ke pembuangan, ya, dan mereka memiliki hidup yang menderita seperti itu. Tidak bisa dipungkiri langsung atau tidak langsung, penderitaan secara umum adalah hubungannya dengan dosa, dengan tidak adanya hubungan dengan sumber air hidup yang sesungguhnya, sumber segala-galanya. Ketika orang kehilangan hubungan dengan sumber air hidup, ya bahkan hidup pun tidak ada lagi. Yang ada adalah kematian rohani. Semua mereka melakukan apa yang mereka anggap baik. Mereka semua berdosa dengan meninggalkan Tuhan. Ini pasal 40 sampai habis kitab Nabi Yesaya adalah harapan akan hari esok ketika Tuhan akan datang untuk memulihkan. Maka tema kita hari ini adalah dipulihkan untuk menjadi saksi. Jadi kita melihat tadi di sini bagaimana Tuhan memanggil ya umatnya. Dia mengenal mereka, dia tahu siapa namanya. Disebut tadi Yakub. Yakub mengingatkan kita nama lama dari Israel ya. Ketika Yakub masih menipu, ketika dia menipu ayahnya, ketika dia menipu saudaranya Esau dengan bantuan mamanya, ya kita melihat ya ini tahu Tuhan. Masa lalunya Tuhan tahu, tapi juga dia memiliki nama baru. Nama barunya adalah Israel. Apa itu Israel? Israel bukan lagi penipu, tetapi orang yang dipilih oleh Tuhan, yang menjadi kemudian bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Iya, jadi ini adalah nama yang baru, kehidupan yang baru, cara hidup yang baru. Lalu ada disebut nama Yesurun. Yesurun itu adalah nama daripada nama apa namanya ya? Nama julukan, nama kesayangan yang diberikan untuk Israel. Tadi siapa yang tadi bersaksi? Anak lajangku katanya. Kira-kira gitu tadi ya. Itu si Yohanes tadi itu ya, anak lajangku kata papa katanya. Belum bertobat dulu risih dia, ngapain bapak ini gitu kan. Tapi kemudian dia senang disebut anak lajang bapaknya ya. Yesurun itu adalah nama kesayangan Tuhan untuk Israel. Iya, itu menunjukkan nama kesayangannya. Kata Yesurun itu sendiri artinya adalah lurus dan benar. Iya, jadi diharapkannya anaknya ini lurus dan benar. Makanya orang Batak bilang anak naburju katanya kan. Ya, diharapkannya jadi burju. Iya kan? Tahu burju kan? Benar ya. Walaupun belum benar ya kan. Gitu ya. Yang jelas itulah yang menjadi harapan Tuhan tentang
Israel ini, supaya menjadi anak yang lurus, umat yang benar, umat yang hidup untuk Tuhan. Iya, maka mereka harus memang keluar dari dosa berhala itu. Mereka memang harus keluar dari berbagai-bagai dosa yang dahulu mereka lakukan ketika mereka belum menderita. Iya, jadi sebelum penderitaan itu, ya, itu mereka hidup, ya, tidak mendengarkan Tuhan, tidak menaati Tuhan. Tapi penderitaan di satu sisi memang menyakitkan, tapi di sisi lain membuat orang bertanya-tanya, mengapa aku harus mengalami semua ini? Membuat orang bertanya-tanya, di manakah Allah semesta langit dan bumi? Di manakah Allah yang hidup yang diceritakan itu? Di manakah Allah yang besar yang pernah dahulu sudah diperdengarkan turun-temurun? Penderitaan Israel menuntun mereka untuk pulang. Pulang kemana? Bukan soal pulang ke Israelnya, tapi kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Karena tadi dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, hai Yesurun yang telah kupilih. Ya, jadi kita melihat di sini Tuhan mengingatkan lagi, akunya menjadikan engkau, aku yang membentuk engkau dalam kandungan ibumu, akunya menolong engkau selama ini. Ketika kita masih berdosa, kita tidak mati karena Tuhan masih menolong kita, menuntun kita kepada pertobatan. Tuhan ingatkan, akunya, bukan nenek moyangmu yang memberi kau berkat, bukan kuburan yang akan memberi engkau berkat. Iya, makanya menjelang Natal gini kan orang biasanya ke kuburan, ya kan? Iya, kalau hanya sekedar ziarah, ya orang tua kami pernah dikuburkan di sini, nggak masalah. Tapi kalau ngomong dengan orang mati di kuburan, itu berarti kan sudah pindah ini persepsinya. Berpikir bahwa orang mati bisa memberi berkat. Orang hidup aja nggak bisa memberi berkat, apalagi orang mati. Apalagi firman Tuhan berkata orang mati tidak ada bagiannya di bawah matahari. Makanya tidak perlu kita ngomong kepada orang mati kita. Entah itu ibu, entah itu bapak, nenek, kakek, keluarga besar yang sudah mati. Tidak perlu, ya. Ya, Tuhan mengingatkan, dianya Tuhan. Dulu ketika kita belum mengenal Tuhan, anak-anak kita bawa, ya, kemana? Ke sungai besar, ke pohon, kemana lagi? Ke gunung, ke keramat, ke roh-roh orang mati, minta diberkati. Tetapi hari ini kalau ada penyerahan anak nanti hari ini, orang tua membawa anak kepada penciptanya, kepada Tuhan yang membentuk mereka dalam kandungan ibu yang menjadikan mereka. Jadi sungguh berbeda, ya, hidup dalam gelap dan hidup dalam terang. Kalau dalam gelap anak diserahkan justru kepada setan. Lahir benang merah ditaruh di tangan untuk melindungi. Iya, bahkan dalam kandungan sudah ditaruh jerango atau ditaruh gunting kecil. Ya, ditaruh di tali BH untuk apa? Menjaga. Betapa gelapnya hidup kita di luar Kristus. Iya, sama seperti Israel ini telah menjadi gelap. Mereka kembali lagi kepada yang bukan Allah. Mereka kembali kepada berhala-berhala, kepada yang bukan Tuhan semesta langit dan bumi. Iya, hari ini Tuhan ingatkan, akunya yang menciptakan engkau. Iya, kalau kita membaca, mendengar tadi kesaksian, ya, ada anak lahir sebesar botol tadi, ya. Iya, kok bisa sekarang sebesar ini gitu, ya. Sudah anak gadis.
Iya, siapa yang bisa menjaga botol kecil itu ya, tidak habis napasnya di tengah jalan. Ini adalah anugerah yang daripada Tuhan. Saya teringat waktu Ulin digugurkan oleh ibunya, karena ibunya sudah punya banyak anak. Anak kecil ini enggak diharapkan, hamil. Jadi dia menggugurkannya. Tapi sudah pun dijamu-jamui, sudah pun banyak diminum, bahkan sudah diinjak-injak perutnya. Tapi tak mati juga. Rencana Tuhan ada atas hidupnya. Iya, sehingga kemudian setelah mendengar kisahnya, tidak heran saya, dia harusnya sudah lama mati. Iya, jadi kalau Tuhan menghidupkan dia, bahkan menebus dia, iya maka dia harus hidup untuk Tuhan. Seperti itu. Jadi Tuhan bilang, aku yang menciptakan engkau dalam kandungan ibumu. Ya memang orang tua kita dipakai ya bekerja sama dengan Tuhan. Tapi yang membuat kita hidup bukan orang tua. Jadi jangan hormat kepada orang tua lebih daripada kepada Tuhan. Tuhan nomor satu. Orang tua boleh dihormati, harus. Tapi prioritas utama kita, tempat pertama dalam hidup kita tidak boleh orang tua. Tetapi siapa? Tuhan semesta langit dan bumi yang menciptakan kita. Yang membuat kita ada. Yang membentuk kita. Yang membesarkan kita. Yang membuat kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Mari kita lihat sebentar tentang Tuhan tadi ya. Ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Alfa dan Omega. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapa yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Iya, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Jadi Allah menyatakan dirinya, dia adalah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan dia tetap akan ada kalaupun semua berakhir. Langit dan bumi akan berakhir dan semua yang di dalamnya akan berakhir. Anasir-anasir langit akan berguguran. Tetapi Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ya, jadi kita melihat di sini Tuhan berkata, serukanlah siapa yang seperti aku rupanya. Dengan apa dengan apa engkau mau membandingkan aku? Aku tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Tuhan bukan saja pencipta, dia tahu masa lalu, dia tahu masa kini, tetapi juga dia tahu masa yang akan datang. Itulah sebabnya dinubuatkan, diserukan kepada bangsa yang sudah gelap ini tadi, ya, yang sudah membelakangi Tuhan. Ada harapan baru, ada Tuhan yang Alfa dan Omega tadi, yang akan menolong. Ada Tuhan yang sanggup mengairi air yang kering, menurunkan hujan di tempat di mana ada kekeringan. Baik itu kekeringan jiwa, ada Tuhan yang bisa mengairi jiwa yang sudah penat, sudah kering, sudah haus. Baik yang kekeringan dari segi jasmania, ya, dari segi berkat-berkat, ya, karena mereka sudah berada di pembuangan, tetapi ada Tuhan yang bisa memberikan air hujan berkat kepada mereka.
ketika mereka dipulihkan. Maka inilah yang paling penting. Tuhan mengenal kita, Tuhan tahu nama kita, apakah kita Yakub, apakah kita Israel sudah jadi baru, apakah kita sudah jadi anak kesayangan Tuhan. Tuhan tahu di mana posisi kita. Hari ini Tuhan mau mengingatkan, Dialah pencipta kita dan Dia tidak bisa compare, ya, tidak bisa kita bandingkan Dia dengan apapun, juga dengan Allah-Allah yang lain, ya, dengan berhala-berhala, dengan roh-roh orang mati, dengan malaikat-malaikat, dengan seluruh ciptaan baik di angkasa, baik yang di bumi ini, baik di dalam laut. Tidak ada Dia dapat dibandingkan. Banggakah kita punya Allah seperti ini, ya? Iya. Kalau dulu kan malu dekat Tuhan, nggak maulah. Nanti nggak boleh lagi begini, nanti malu, kebebasanku dibatasi. Hari ini, ya, apakah kita masih malu? Malu adalah produk hidup yang lama. Malu karena Tuhan itu masih gelap kali itu. Ya, malu karena kebenaran, wah gelap kali itu. Malu taat, ya itu gelap itu. Tapi orang yang sudah mengenal Tuhan, penebusnya, dia tidak akan malu dengan Tuhan. Ya, kita tahu, ya, bagaimana bangsa ini kemudian dipulihkan. Ayat yang ketiga tadi dikatakan, sebab aku mencurahkan air ke tanah yang haus, hujan lebat ke atas yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi air. Iya. Jadi Tuhan ketika Dia membaharui mereka, akan terjadi suatu pembaharuan yang besar-besaran. Suatu pembaharuan dalam kehidupan orang-orang yang ditebus oleh Tuhan tadi. Iya, Tuhan mencurahkan air, Tuhan mencurahkan pengudusan, Tuhan mencurahkan firman-Nya kembali, Tuhan mencurahkan roh-Nya. Tanpa Roh Kudus, kesaksian yang kita tadi dengarkan dan minggu lalu dengarkan, itu tidak ada gunanya. Hanya oleh pembaharuan Roh Kuduslah kesaksian itu, ya, benar-benar nyata bahwa itu memang terjadi pembaharuan yang dilakukan oleh orang sehingga hati orang berbalik dari berhala, dari gelap kepada Tuhan, kepada terang, ya, berbalik dari hidup dosa kepada hidup yang benar. Tuhan mau kita betul-betul berbalik dari hidup yang lama, bukan untuk lepas, sudah lega, sudah sukacita, lalu kita berjalan sendiri. Tuhan mau supaya setelah kita lepas, setelah kita diampuni, setelah kita pulih, kita akan melayani Allah yang hidup dan yang benar. Pertobatan yang hanya sudah dosa diampuni, tidak berbuat apa-apa bagi Tuhan, tanggung. Ini bukan pertobatan yang lengkap sejati, tetapi ini yang tanggung saja. Ya, kesusahannya sudah diangkat, dosanya sudah diampuni. Ibarat kutu tadi, ya kan? Kutunya semua sudah diangkat. Jadi enaknya di Dia. Tapi apa yang dilakukannya untuk Sang Penebus, untuk Kristus yang sudah mati untuk dia, untuk Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Maka pertobatan kita ini harus, ya, bukan berhenti pada pengakuan dosa, tidak berhenti pada menerima Yesus, tidak berhenti di situ, tapi kita terus akan berjalan bersama-sama dengan Dia dalam hidup kita. Kita senang, ya, kalau Roh Kudus turun atas setiap orang percaya sebagaimana yang Tuhan janjikan
Barang siapa yang menjadi anak, Allah akan mengirimkan rohnya ke dalam hati orang itu. Roh itu bukan saja menjadi materai, roh itu bukan saja menjadi Allah penuntun, tapi roh itulah yang membuat orang itu akan senang melakukan perintah Tuhan, senang untuk taat, senang untuk berjalan bersama-sama Tuhan, senang untuk melayani Tuhan. Sama seperti Israel lepas dari Mesir, bukan supaya mereka sudah lepas dari perbudakan semata-mata, tapi supaya mereka beribadah, mereka akan hidup bagi Tuhan. Ya, mereka akan beribadah dalam arti kata seluruh hidup mereka, tubuh mereka, hidup mereka akan melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan. Senang kita ya kalau orang menjadi percaya, Roh Kudus diberikan, tinggal dalam dia. Kita pun semua setuju, tidak mungkin Roh Kudus itu membawa dia lagi kepada dosa. Roh Kudus akan membawa kepada kebenaran, Roh Kudus akan membawa kepada keadilan, Roh Kudus akan membawa kepada kasih tadi. Saya senang mendengar kesaksian bukan saja meminta ampun kepada Tuhan, tapi boleh berdamai dengan ayah ibu, ya, boleh terbuka, berbagi gitu ya, boleh saling mengampuni, teletabis ya, berpelukan gitu ya. Puji Tuhan, itu kan menghasilkan sesuatu yang baru. Salib tidak pernah ke atas saja, salib itu ke atas dan ke samping. Kepada Allah ada perdamaian, dan perdamaian di antara sesama manusia karena ada Kristus yang sudah lebih dahulu mengampuni. Dan kelanjutannya, di dalam Kristuslah kita berharga, dalam Kristuslah kita menerima diri kita sebagaimana adanya, sehingga lembah kerendahan diri, rendah diri bukan rendah hati ya, lembah rendah diri ini akan ditutupi dan kita menjadi memiliki identitas baru. Aku ini dikasihi Tuhan. Tidak pun dikasihi manusia seperti yang kita harapkan, tidak apa-apa karena ada Tuhan mengasihi kita. Ya, sumber kasih itu yaitu Tuhan sudah kita miliki, dan kasihnya itulah yang akan memancar terus dari hidup kita. Itulah sebabnya dia memberikan Roh Kudus supaya kita tetap bisa memancarkan kasih. Sekalipun titik-titik. Sekalipun disakiti tadi ya, sekalipun tidak diterima kasihi, sekalipun tidak dihitung jasanya, sekalipun tidak pernah dipuji-puji. Tapi kita mengasihi karena Tuhan. Iya, jadi dipulihkan bukan untuk jalan sendiri. Dipulihkan untuk dituntun roh, diajari Roh Kudus, dipulihkan untuk berbuat bagi Allah, ya, lewat juga kita berbuat bagi manusia. Kalau kita melihat Maria, dia berbuat bagi Allah langsung, dia itu meminyaki kepala Yesus dengan minyak narwastu yang mahal yang harganya 1 tahun gaji. Iya. Tetapi kita juga akan menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Entah itu orang tua kita yang belum dalam tanda kutip beres, ya, entah itu kepada orang-orang lain, bahkan yang menyakiti kita, bahkan yang memusuhi kita. Karena Tuhan berkata, doakanlah orang yang ya menyakiti kamu, ya, berdoalah bagi musuh-musuhmu. Berilah dia makan kalau dia lapar. Berilah dia minum kalau dia haus. Kalau musuhmu kedinginan, berilah dia baju. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sungguh luar biasa perubahan yang dilakukan oleh Tuhan setelah orang dipulihkan oleh Tuhan. Lepas dari kejahatan aja, bebas dari game, bebas dari pornografi ya. Ya, boleh tidak lagi dikalahkan oleh HP, itu saja sudah anugerah yang sungguh sangat luar biasa. Apalagi kalau kita mulai memikirkan
Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan nyawa dan hidupmu bagiku, apa yang Engkau mau untuk kulakukan? Setiap orang yang bertobat harus bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin, perbuatan baik apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan selama hidupnya. Maka orang percaya harus mencari wajah Tuhan, kehendak Tuhan bagi masa depan, baik bagi hidup pekerjaan, baik bagi hidup pernikahan, baik bagi hidup dalam bidang apapun juga. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Oh, belum ayat 6. Ayat yang ke-5 dulu. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Ketika Tuhan membaharui, orang-orang akan senang menjadi milik Tuhan. Akan bangga menjadi milik Tuhan. Bahkan akan berlomba-lomba. Aku senang menjadi milik Tuhan. Aku berbahagia karena aku sudah diampuni. Aku berbahagia karena Tuhan mau menerima aku. Ya, aku berbahagia kalau boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Ketika aku bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan, entah itu membersihkan gereja, entah itu bersaksi, entah itu mengambil bagian dalam pelayanan anak, mengambil bagian dalam pelayanan musik, atau apapun itu, aku berbahagia karena aku milik Tuhan. Adakah engkau bangga akan Tuhanmu yang sungguh sudah mengasihimu, yang menebus engkau dengan harga yang mahal, dengan darah yang mahal? Adakah engkau bermegah di dalam Tuhan? Bukan di dalam kekayaan, bukan tadi apa istilahnya tadi cemara ya. Bukan dicemara kemegahannya, tapi pada siapa? Pada Tuhan yang sudah menebus kita menjadi milik kepunyaannya. Iya. Barang siapa malu mengakui aku, kata Tuhan, aku akan malu mengakui dia di hadapan para malaikatku. Ya, itulah sebabnya kita tidak malu punya Tuhan. Kita tidak malu taat. Kita tidak malu, ya. Kita jujur walaupun mungkin dibicarakan orang sayup-sayup terdengar. Tidak malu. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku tidak menyesali pilihan ini. Karena aku tahu dia berkuasa menyelamatkan aku. Di dunia dia berkuasa menyelamatkan dan memelihara selama hidup. Dan dia juga berkuasa memelihara sampai kepada kekekalan. Aku bangga dengan dia. Ya, ada yang masih bangga punya Tuhan? Atau sedih punya Tuhan? Gimana? Sedih atau bangga? Bangganya kalian punya Tuhan? Enggak malu? Enggak malu ya? Malu-maluin? Enggak juga ya, karena sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Iya, jadi hari ini ya nanti ada 5 anak kita, 5 di sini. Nanti di Batam ada 4 ya. Lalu Desember nanti menyusul 1 lagi dibaptis di sini. Berarti ada 10 anak pada tahun ini yang akan mengakui imannya kepada Tuhan. Jangan malu memproklamirkan iman kita. Bahwa dialah Allah kita. Bahwa dia telah menebus kita. Baptisan memang tidak menyelamatkan. Ajaran yang mengatakan bahwa ketika engkau belum baptis atau CD ya, baptis besar ini ya, iya, maka dosamu ditanggung orang tua gitu ya kan. Jadi enggak usah baptis-baptis supaya lalap orang tuamu nanggung dosamu. Iya, itu ajaran yang tidak benar. Semua orang berdosa itu nanggung dosanya sendiri-sendiri. Iya, cuma ketika orang tua berjanji menyerahkan anaknya, dia berjanji, aku akan membawa anak ini kepada Tuhan. Iya, dulu berjanji gitu ya, membawa anak pada Tuhan. Kira-kira ini anak pelayanan ini berhasil menjadi anak Tuhan atau pelayanan orang lain? Ini orang tua yang harus menjawab ini.
Karena dulu kan berjanji, Tuhan aku berjanji. Apa janjinya? Bukan saja membesarkan anak, tapi membawa anak ini kepada Tuhan sampai dia bisa nanti memiliki iman pribadi. Menjadi teladan. Wah, sebagian orang tua berhasil ini loh, orang tua yang membawa anak kepada Tuhan. Menjadi teladan, ditiru loh. Kehidupan doa mamaku katanya. Tapi tak ada ku tengok tadi satu pun menyebut itu. Ya kan? Apa namanya, keteladanan bapakku katanya. Enggak ada ku dengar. Di mana itu ya? Kok leong? Iya, lupa mereka mengucapkannya aku rasa ya. Mungkin tak ada itu tapi lupa. Atau memang belum menjadi teladan. Iya, belum bisa diteladani. Dan belum bisa artinya dalam memori mereka kuat sesuatu gitu ya. Tentang iman ayah ibunya gitu. Iya, sedih juga. Iya, tapi ya begitulah. Kita keroyokan lah ini. Berarti keluarga dan gereja keroyokan. Untuk apa? Iya, untuk membawa anak ini kepada Tuhan. Gak masalah lah, yang penting sampai. Daripada udah keroyokan gak sampai pula itu kan. Iya, bayangkanlah udah di rumah ibadah keluarga, ya kan, firman Tuhan terus, gereja, sekolah minggu, apalagi sil A, sil B, apalagi retreat Bible camp, apa ya semua nggak gol, waduh, habislah kita. Syukurlah Tuhan bilang, kucurahkan rohku, karena tanpa Roh Kudus tak ada kesadaran akan dosa. Tanpa Roh Kudus tidak ada pembaharuan sehingga kita menjadi beriman. Tanpa Roh Kudus kita tidak menjadi ciptaan baru. Dan tanpa Roh Kudus, ya kan, tidak mungkin kita sampai kepada keselamatan, bahkan hidup bagi Tuhan. Tidak mungkin. Kucurahkan. Saya harap kitab Joel itu akan digenapkan pada zaman kita ini. Anak-anak kita ini akan menerima Roh Kudus. Anak-anak kita ini akan bernubuat. Apa itu bernubuat? Menyampaikan firman Tuhan, memberikan kesaksian di mana-mana tentang Tuhan itu baik, tentang Tuhan itu kasih, Tuhan itu menyelamatkan. Ya, saya harap itu terjadi. Dan terjadi juga ketika mereka merenungkan firman Tuhan, sebenarnya mereka nggak perlu lagi guru. Karena Roh Allah akan mengajari mereka. Mereka akan memahami kebenaran. Ya, mereka akan bisa menyampaikan kebenaran. Inilah yang menjadi doa kita. Tapi di mana letak orang tua teladan ini semua ya kan? Iya, saya harap kita juga kembali dipulihkan oleh Tuhan. Supaya kita sebagai kakak rohani, orang tua rohani, ya, kita menjadi teladan-teladan bagi orang-orang yang lahir baru kemudian. Supaya kita ini menjadi panutan mereka. Mereka lihat kita, wah kakak itu pun mengasihi Tuhan. Ya, mereka melihat kita mengasihi Tuhan, menaati Tuhan, berjuang di dalam pelayanan, berjuang dalam banyak hal yang kita kerjakan tanpa tahu yang namanya lelah, tanpa tahu yang namanya kadang sakit pun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya revival terjadi. Bukan bagi Israel saja, tapi juga bagi kita. Supaya kita dibawa ya kepada seperti buah bungaran itu yang benar-benar ranum ya. Iya, buah yang benar-benar indah bisa dilihat oleh semua orang lain. Iya, kita bersyukur untuk perbuatan Tuhan ini ya. Jadi mari kita lanjutkan sedikit lagi. Iya. Beginilah firman Tuhan, ini sudah dibaca tadi ayat yang ke-8. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah apa? Saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Jadi tujuan Tuhan menyelamatkan kita supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Iya, saksi Tuhan dalam seluruh sikap hidup kita yang berubah.
Saksi Tuhan dalam hal kita juga menceritakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Tidak pernah jemu-jemu cerita. Betapa kita sangat bersyukur kita diampuni oleh Tuhan. Betapa kita bersyukur kita dipilih untuk menjadi percaya. Betapa kita bersyukur kalau Tuhan memilih kita dan memakai kita, berguna kita bisa dalam tangannya. Ya, betapa kita bersyukur. Kamu saksiku, diselamatkan untuk menjadi saksi, dipulihkan untuk menjadi saksi. Ya, jadi supaya entah banyak seperti tadi doa Pak Bangun itu ya, kalau banyak berkat pun supaya saksi, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau sekolah kita berhasil supaya mulia Tuhan, kita ada kesaksian tentang Tuhan kita, pertolongannya yang besar, pengampunannya, keselamatannya. Bahkan kalau nanti satu saat di antara kalian ya menggantikan ibu lagi kan gitu ya kan. Nah, setelah Kak Lidna, setelah Kak Natalin ya kan dan yang lain ya kan menggantikan kami setelah kami di dalam tanah. Iya kan? Ya, mungkin ada yang belum di dalam tanah, masih di atas tanah, enggak apa-apa. Tapi menjadi saksi. Itu rencana Tuhan. Bukan semua jadi misionaris, jadi pendeta, jadi menteri pun boleh, tapi harus menjadi saksi. Menjadi petani pun boleh, tapi menjadi saksi. Jangan nanti 40 tahun bertani, satu orang pun tak ada bawa ke surga. Sekian tahun duduk di kantor kepala sekolah, nggak ada orang dibawa ke surga. Sekian tahun nanti menjadi orang penting di belakang meja, nggak ada orang dibawa kepada Tuhan. Atau menjadi ibu rumah tangga, ini pun kehormatan juga ibu rumah tangga ini. 3 anak dibesari. Kadang suami bilang, kerja di rumah saja pun bilang capek. Padahal orang udah puntang-panting. Dari pagi sampai sore tak dihargai ya kan. Iya. Jadi kalau menjadi rumah tangga pun jangan jadi ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga yang untuk Tuhan. Jadi masih ada lagi nanti yang bisa dia buat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih bisa dibawanya juga orang kepada keselamatan. Jadi suami-suami jangan egois sekali ya. Jangan nanti suaminya hanya jadi tukang cuci piring, tukang masak, nggak pernah ada bagiannya untuk yang kekal. Lepaskanlah dia, ada PA-nya 2 jam saja, 1 minggu, ya kan? 1 orang di PA kan ya dalam seminggu. Kan bisa ya ibu-ibu cari kawan, yuk kita belajar firman Tuhan. Kan bisa kan? Atau ngomong-ngomong dulu, pernah nggak kalian dengar tentang surga? Nah, atau ngomong-ngomong, aku dulu stres sekali ya aku. Tanpa Tuhan ini, cerita bagaimana Tuhan berbuat sehingga sekarang bukan stres, tapi sungguh kokoh di dalam Tuhan. Itu kerja ibu-ibu, bapak-bapak pun gitu. Jangan nanti pakai dasi kamu lalap ke kantor 20 tahun gak ada satu pun yang kamu cerita Tuhan Yesus. Ya kan? Doakan supaya ada Tuhan menciptakan suatu suasana di mana kita bisa heart to heart, hati ke hati ngomong dengan orang. Supaya mereka pun bisa melihat perbedaannya di kita, adem rasanya dekat dengan kita. Akhirnya dia tanya, kenapa ya Bapak nggak pernah susah? Loh, emang siapa yang nggak pernah susah? Saya ingat waktu saya masih mengajar ya. Mereka bilang, Ibu nggak ada kesusahannya ya di bawah matahari katanya. Matahari aja jadi saksi banyak kali kesusahannya. Nggak usah dulu orang lain. Ya, tapi mengapa masih bisa ada sukacita? Mengapa masih bisa ada kebaikan, kasih kepada orang lain? Jadi, apa tadi? Kamu menjadi saksi. Ingat itu ya, sudah dibaptis, sudah proklamasi nih loh. Aku percaya, aku ini sudah ditebus Tuhan, jadi milik Tuhan. Jangan berhenti sampai situ. Jangan kerjanya perang sama drama saja terus. Ya kan? Jadilah saksi, jadilah saksi. Cari teman di mana bisa. Yuk kita dalami yuk apa kata firman Tuhan ini. Ya kita PA yuk. Kan bisanya. Apa yang pernah kamu pelajari, apa yang pernah kamu terima.
kan kamu juga bisa bagikan kepada orang lain. Jadi menjadi saksi, ya, menjadi berkat nanti bagi keluarga, bagi orang lain. Ya, tapi alasnya semua adalah lakukanlah semua itu untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang sudah menebus kita, yang sudah menjadikan kita ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Ya, jadi ini yang Ibu sampaikan hari ini kepada anak-anak kami yang akan menerima baptisan. Ya, baptisan ini bukan akhir dari katekisasi, ya. Ini adalah awal perjalanan setelah proklamasi. Biasanya setelah proklamasi tantangannya langsung datang. Iya, langsung datang. Tapi kalian kan sudah dibaptis oleh air nanti dan oleh Roh Kudus. Tinggal satu lagi, baptisan api pasti datang. Apa itu baptisan api? Akan ada yang datang yang akan membawa kalian kepada pemurnian. Sehingga sama seperti emas yang dimasukkan ke api, keluarkan, masukkan ke api, keluarkan, ya, sehingga semua debu-debunya itu berjatuhan. Dia menjadi emas mahal. Karatnya tinggi. Mengapa? Karena sudah dibersihkan. Jadi 3 baptisan ini nggak kita alami. Kita dibaptis oleh Roh Kudus ketika kita menjadi percaya. Kita dibaptis dengan air, ya, sebagai pengakuan bahwa kita sudah mati dari hidup kita yang lama dan kita hidup dalam hidup kita yang baru. Dan kita dibaptis dengan api, artinya bahwa kita akan diuji. Ujian akan datang. Akankah kamu gugur atau akankah kamu bertahan? Kalau Tuhan pernah berdoa untuk Petrus supaya Petrus tidak gugur imannya, saya rasa doa Tuhan Yesus itu juga untuk kita yang sudah percaya. Supaya di tengah segala pemurnian ini, pembentukan ini, banyaknya hal yang menyakitkan, banyaknya hal-hal yang kita hadapi. Kita lahir, kita muncul menjadi orang yang murni, menjadi orang yang sungguh-sungguh dimurnikan oleh Tuhan, teruji sudah murni. Itulah sebabnya kita tidak boleh bangga, ya, tetapi kita bersyukur untuk anugerah keselamatan. Dan ingatlah, kalaupun nanti banyak hal yang kamu hadapi, ya, Tuhan sendiri berdoa supaya imanmu tidak gugur, dan kami juga berdoa, ya, kami dan jemaat yang sudah percaya yang ada di sini berdoa supaya ketika kamu menghadapi semua itu, Tuhan akan mengokohkan kamu. Tuhan akan menguatkan. Kalaupun mungkin ada yang akan jatuh seperti Petrus, tapi ada penyesalan seperti Petrus dan juga kembali kepada Tuhan. Tuhan memproses semua itu supaya kita bisa berguna. Makanya Tuhan bilang sama Petrus, kalau kamu nanti sudah insaf, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita sudah sadar ketika kita jatuh, dibangkitkan oleh Tuhan, dipulihkan sekali lagi oleh Tuhan. Mari kita menolong orang lain yang jatuh, menggembalakan mereka, supaya mereka pun bisa bangkit, kembali bersinar untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kau mengenal kami jauh ke dalam lubuk hati kami. Engkau tahu Yakub, Engkau tahu Israel, Engkau tahu Yesurun. Ini adalah orang yang sama. Tetapi Engkau tahu. Dan Engkau tahu ketika Yakub masih menipu, Engkau yang membaharui sehingga dia bisa menjadi baru. Bahkan dia bisa menjadi biji matamu ya Tuhan, anak kesayanganmu yang Engkau pakai untuk menjadi terang, menjadi saksi ya Tuhan. Seperti itulah Engkau tahu hidup kami. Bagaimana hidup kami yang lama gelap dan kotornya. Dan bagaimana Engkau sendiri mencari kami untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk hidup-Mu ya Tuhan yang telah menjadi teladan
untuk kematian-Mu di kayu salib menebus dosa kami. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu memberikan harapan baru bagi setiap orang percaya. Sehingga kami tahu kami tidak akan berakhir pada kematian. Kami akan berakhir pada kebangkitan dan akan kami bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Karena itu kami berdoa selama kami hidup di bumi ini, biarlah janji-Mu ini genap ya Tuhan. Berikanlah air jernih itu yang sungguh-sungguh akan mengairi hidup kami. Itulah Roh Kudus yang Engkau janjikan kepada orang percaya, yang akan menjadikan baru bahkan mengairi terus, sehingga Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup orang percaya itu, menghasilkan aliran-aliran yang baru, sasaran hidup yang baru, kehidupan yang baru, sehingga sungguh dunia ini akan melihat terang dan mereka akan datang kepada Tuhan, sumber terang, sumber keselamatan itu. Terima kasih Bapa, kami mendoakan orang tua yang hari ini anaknya dibaptis. Orang tua ini sudah melakukan bagian yang mereka bisa. Kiranya Tuhan memberkati mereka, supaya mereka juga tidak kekurangan kasih karunia Allah, supaya mereka juga tidak kekurangan segala kebaikan Tuhan untuk hidup mereka di bumi ini. Baik itu berkat yang rohani, baik itu berkat jasmani ya Tuhan. Kami sungguh berdoa untuk orang tua ini, supaya Tuhan terus menguatkan mereka, supaya sampai putih rambut, bahkan pulang ke rumah Bapa, akan tetap nanti menjadi terang, menjadi saksi. Jauhlah dari kami kekerasan hati. Jauhlah dari kami hati yang keras yang tidak mudah dibentuk. Berilah hati yang mudah dibentuk. Dan kami sekali lagi berdoa untuk 5 anak kami ini yang hari ini akan menerima baptisan kudus dari Tuhan. Kami berdoa supaya kalau hari ini mereka telah memproklamirkan imannya di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, bahkan iblis pun mendengarnya dari jauh. Kami berdoa supaya Tuhanlah menguatkan mereka, supaya jika tantangan, pencobaan, pemurnian datang, mereka akan kokoh apapun yang terjadi, supaya mereka melekat pada Tuhan terus dalam hidup mereka, terus bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur. Kami juga mengangkatkan setiap orang tua yang akan menyerahkan anaknya, supaya Tuhan yang menetapkan hati mereka, memberkati mereka, sehingga tidak kekurangan hal yang baik yang diperlukan di tengah keluarga untuk anak ini. Bukan saja makanannya, pakaiannya, kebutuhannya, tapi juga karunia rohani tambahkanlah, supaya mereka tidak kekurangan kasih, tidak kekurangan firman untuk anak-anak ini ya Tuhan. Untuk membawa anak ini juga tidak kurang keteladanan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Dan juga keluarga-keluarga yang ikut mengantar hari ini, supaya Tuhan juga memberkati mereka. Sapalah mereka Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu, supaya semua kami mengalami kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, sehingga kami semua menjadi milik Tuhan sampai kekal selama-lamanya.